Oke, perkenalkan nama saya Afif, umur saya 26 tahun, pekerjaan saya karyawan swasta. Halo, saya Geradi, umur saya 32 tahun, saya dosen di salah satu perguruan tinggi swasta di Jogja. Halo, nama saya Aris, umur saya 27 tahun, pekerjaan saya karyawan swasta. Dan saya, Muhammad Rizky, selamat datang di Kuis 3. Patataram pam pam. Kepada Afif, Kak Gira dan Aris, terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya untuk ikutan bermain di Kuis 3 ini. Jadi di dalam Kuis 3 ini ada 3 babak. Nah, untuk babak pertama saya akan bacakan ya peraturannya. Babak pertama adalah babak pemanasan. Di sini, secara bergiliran, setiap kontestan diberikan kesempatan untuk memilih satu kategori. Soal akan dibacakan, lalu semua kontestan diperkenankan untuk menuliskan jawaban ke papan masing-masing dalam waktu yang diberikan. Setiap kontestan lalu memperlihatkan jawabannya secara bersamaan. Skor, apabila betul mendapatkan 3 poin, salah 0 poin, dan tidak menjawab 0 poin. Ada yang mau ditanyakan? Oke, jadi cuma diakumulasi aja ya? Betul, ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Cukup, Bang. Oke, sip. Terima kasih banyak. Oh ya, Afif, sebelum memilih soal, saya pengen bertanya ya. Kira-kira sekarang kesibukannya bisa diceritakan? Oh iya, sekarang udah berapa ya? Tahun ketiga kali ya, udah kerja. Jadi saya luluskan tahun 2018. Setelah itu kerja di perusahaan swasta, bidangnya otomotif gitu. Jadi kayak bikin satu bagian mobil gitulah. Jadi saya kerja di intinya software, cuman di departemen sekarang itu kayak lebih ke apa ya, R&D, lebih dekat ke R&D gitu, jadi kayak bikin prototipe gitu-gitulah. Oke, udah ada 9 kategori ya. Silakan buat Afif yang giliran pertama untuk memilih soal. Kira-kira mau memilih kategori apa? Nah. Kayak bendera. Yang bendera. Oke, saya pilih ya. Bendera ini adalah soal gambar. Jadi nanti akan muncul gambarnya di layar masing-masing. Jadi semua bendera ini adalah bendera suatu negara dari masa ke masa. Apakah negara yang dimaksud? Waktu dimulai dari sekarang. Mungkin bisa ditebak, silahkan. Oh, maaf, itu ada urutannya nggak? Itu yang paling kiri timeline dari masa lalu, yang paling sekarang, yang paling kanan tuh, yang paling terkini itu ada urutannya gitu nggak? Kebetulan ada. Oke ya, kita hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah selesai ya dengan jawabannya ya. Ya, semuanya bersamaan, bisa diperlihatkan jawabannya ya. 1, 2, 3. Oke, untuk Afif jawabannya apa? Palestina. Oke, Kak Gira? Syria. Dan untuk Aris? Irak. Oke, ya jawaban yang betul adalah jawabannya adalah Irak. Jadi sebetulnya bisa dilihat itu yang paling kanan, itu yang paling dekat dengan benderanya. Mungkin bendera saat ini udah nggak ada bintang 3-nya gitu ya. Irak sendiri udah mengganti benderanya sampai 7 bendera. Jadi 6 kali ganti bendera seperti itu. Nah, terus waktu yang dari bendera keempat ditambahin Allahu Akbar, terus terus dikurangin bintangnya setelah Saddam Hussein gugur seperti itu. Lagi di record ya. Ini flag of Syria nih kayak gini. Iya. Kalau Syria kan bintangnya cuma 2 kan? Bintangnya 2. Iya, iya. Iya ya, dapat dikit lagi ya Syria ya. Oke, jadi untuk soal pertama yang mendapatkan poin adalah Aris. Ya, selamat. Oke, terus untuk soal kedua, sebelum memilih soal, saya mau bertanya juga ya ke Kak Gira. Kira-kira tadi kan udah bilang juga ya, kesibukan sekarang sebagai dosen bisa diceritakan bagaimana detailnya mungkin? Ya, saya dosen di jurusan hubungan internasional di salah satu universitas swasta. Ya sehari-hari ngajar sama
ya pekerjaan dosen lah gitu. Dan cuman sekarang lagi pandemi gini ya banyak di rumah gitu. Kita kelasnya juga dari rumah gitu. Oh, berarti mungkin tapi tetap sibuk sih ya pasti ya. Jadi dari Senin sampai Jumat pun tetap sibuk mungkin ya kalau dosen. Ya dosen memang pekerjaan yang terlihat santai tapi sebetulnya tidak santai. Ngajar kayak ngajarnya cuma 30%, terus rapatnya 70% seperti itu kali ya. Ya, iya betul sekali. Anda tahu sekali ya. Anda sudah riset Luar biasa sekali. Ini saya sangat terima kasih loh Kak Gera gitu dari dosen juga mau ikutan kuis yang tidak bermodal ini. Jadi terima kasih banyak. Silakan kepada Kak Gera untuk memilih kategori, bisa dipilih. Sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia. Oke. Oke. Akan saya bacakan ya soalnya. Oke. Didirikan oleh Sultan Malik As-Soleh sekitar tahun 1267. Kerajaan Islam ini berpusat di pesisir pantai utara Aceh. Apakah nama kerajaan tersebut? Ya, waktu dimulai dari sekarang. Oke ya, bisa kita hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Udah siap? Sudah siap dengan jawabannya? Siap ya? Ya, buat semuanya silakan diperlihatkan jawabannya ya. 1, 2, 3. Oke. Semuanya Samudra Pasai ya? Ya, oke. Sip. Jawaban yang betul adalah Henging-eng. Ya, betul. Kerajaan Samudra Pasai. Jadi semuanya mendapatkan 3 poin ya. Selamat. Oke. Kayaknya kegampangan ya soal ini ya, pada bisa ya. Ya, tidak susah. Justru yang ini ya. Oke, sip. Pertanyaan selanjutnya untuk Aris. Sebelum memilih soal, bisa diceritakan mungkin ya, kira-kira sekarang kesibukannya sebagai apa, terus posisi di mana? Oke, saya tinggal di Bogor. Cuman untuk kesibukan sekarang kerja sebagai sebagai analis, merangkap field engineer juga di salah satu konsultan perusahaan yang bergerak di bidang oil and gas. Oh, oil and gas. Berarti kadang-kadang suka main ke rig atau ke refinery gitu? Sebelum pandemi baru aja turun sebenarnya. Sebelum pandemi bulan Maret itu baru turun dari salah satu produksi gas di daerah Surabaya. Oh, cuman semenjak pandemi kayak mungkin kemana-mana agak susah gitu ya? Jangankan kemana-mana susah sih Om, bahkan juga kalau di bidang oil and gas sih sampai ada layoff juga sih. Gitu. Berarti mungkin lumayan berdampak juga ya buat kerjaan segala macam. Sangat berdampak. Aduh, ini agak gimana ya? Agak sedih juga ya kalau misalnya tahu kayak gitu. Cuman ya kita sama-sama kondisi ini. Yes, semangat. Untuk Aris, silakan bisa dipilih. Mau pertanyaan kategori apa? Geografi, oke. Ya. Akan saya bacakan. Namanya diadopsi menjadi salah satu karya animasi Disney Pixar. Tempat di selatan Samudra Pasifik ini adalah titik terjauh dari segala daratan. Apakah nama titik yang dimaksud? Waktu dimulai dari sekarang. Sip, mari kita hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah siap mungkin ya dengan jawabannya masing-masing? Ya, silakan diperlihatkan jawabannya ya. 1, 2, 3. Saya tidak menjawab. Tidak menjawab, oke. Afif, kosong ya? Kosong. Oke, terus untuk Aris menjawab Hawaii. Oke, jawaban yang dimaksud adalah Point Nemo. Itu bisa dilihat ya. Jadi kalau yang ada satu titik di daerah Samudra Pasifik, dia memang yang paling jauh dari semua daratan di dunia gitu. Disebutnya Nemo. Seperti itu. Semuanya tidak mendapatkan poin. Alhamdulillah tidak ada yang dapat poin. Iya. Dan tidak ada yang dikurangi. Itu yang terpenting. Oke ya. Untuk babak pertama sudah selesai. Saya akan bacakan perolehan skor sementara ya. Untuk Afif mendapatkan 3 poin. Lalu Gera
3 poin, dan Aris memimpin untuk saat ini ya dengan 6 poin. Ya, selamat. Wih. Mantap. Sekarang kita masuk ke babak kedua ya. Babak kedua adalah babak nilai bertingkat. Di sini, secara bergiliran, setiap kontestan diberikan kesempatan untuk memilih satu kategori. Soal pertama bernilai 6 poin, soal kedua 9 poin, dan soal ketiga bernilai 12 poin. Soal akan dibacakan, lalu semua kontestan diperkenankan untuk menuliskan jawaban ke papan masing-masing dalam waktu yang diberikan. Setiap kontestan lalu memperlihatkan jawabannya secara bersamaan. Skornya yaitu, kalau betul ditambah nilai poin dari pertanyaan yang bersangkutan, salah dikurangi nilai poin dari pertanyaan yang bersangkutan, dan kalau tidak menjawab, dapatkan 0 poin. Urutannya sama, dimulai dari Afif. Oke, silakan untuk Afif dipilih ada matematika, fisika, biologi, batik, arsitektur, dan olimpiade. Ya, silakan. Semuanya nggak jago, nggak ngerti. Bisa dituruti kata hatimu. Arsitektur deh, coba. Arsitektur. Oke, dipilih arsitektur ya. Kayak gitu. Soalnya, Oke. arsitek sekaligus politikus ini terkenal dengan karya bangunan seperti Museum Tsunami di Aceh dan Masjid Al-Irsyad di Padang. Siapakah tokoh yang dimaksud? Aduh, susah banget. Ya, waktu dimulai dari sekarang. Viv, tanggung jawab, Viv. Mungkin Aduh, bisa Kamu yang memilih, Viv. Aduh. Pilihan. Mungkin bisa diingat-ingat ya, arsitektur sekaligus politikus yang semua orang, ini kayaknya semua orang kenal deh. Kayaknya semua orang kenal ini. Itu clue dari saya ya. Oke ya. Saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, udah dipikir ya. Oke, sip. Oke, semuanya jawab dengan dulu ya. Oke, kita lihat jawabannya apa. Ya, semuanya betul. Selamat, Ridwan Kamil. Oke, sip. Jadi semua mendapatkan nilai 6 ya. Oke. Oke, sip. Gampang kan soalnya? Kebetulan. Kebetulan ngerti orangnya. Oh iya, kebetulan ngerti orangnya. Oke, kepada Kak Gira, silakan bisa dipilih ada 5 kategori. Olimpiade. Olimpiade. Waduh. Oke. Sip, kita buka Olimpiade ya. Soal ini adalah soal gambar. Jadi di situ ada 3 gambar ring ya. Apakah kelanjutan dari 3 gambar ini? Bisa ditebak dengan menggunakan warna juga nggak apa-apa. Oke ya. Waktu dimulai dari sekarang. Oke. Jangan browsing ya. Ingat-ingat lagi. Kira-kira yang selanjutnya warna apa ya? Oke ya, saya hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Mungkin udah dijawab. Tinggal 2 kemungkinan. Oke ya, semuanya silakan bisa diperlihatkan jawabannya. Oke. Afif jawabannya biru ya. Biru. Terus Kak Gira kuning dan Aris kuning ya, ring kuning ya. Kuning. Oke. Jawaban yang betul adalah mohon maaf Afif, yang betul kuning. Oke, ini soal nilainya 9 ya. Jadi untuk Kak Gira dan Aris mendapatkan nilai 9 dan untuk Afif mohon maaf dikurangi 9. Oke. Dikurangin. Wow. Oke. Oke, buat Aris, pertanyaan selanjutnya ada matematika, fisika, biologi, dan batik. Silakan mau dipilih yang mana? Matematika. Waduh. Oke ya. Hati itu. Gue juga nggak bisa, Om. Saya bacakan ya soalnya ya. Jadi hari ini adalah hari Jumat.
akan jatuh pada hari apakah 1000 hari setelah hari ini? Woi. Ya, waktu dimulai dari sekarang. Silakan bisa dihitung mungkin. Agak ini dong, agak lama dong. Agak lama ya, udah boleh dilamain lah. Iya, iya. Oke, ya semuanya serius ya semuanya. Wah. Iya dong. Oh. Oke ya, saya mulai hitung mundur ya. 10, 9, 8, 2, 1. Oke, silakan semuanya diperlihatkan jawabannya. Tintanya habis bentar. Oh, Oke, dah. oke. Sip. Oke ya. Udah bisa Bismillah. dilihatkan ya. Oke. Bismillah. Nah, kita berdua dulu semuanya. Oke. 1, 2, 3. Silakan diperlihatkan. Oke. Sip. Untuk Aris menjawab Minggu tadi ya. Terus Kagera Kamis. Afif, ini benar nih kosong nih. Kosong. Wah, menerima takdir. Menerima takdir. Oke ya. Ya, jawaban yang betul adalah Kamis. Wow. Nice. Oke, kepada Kagera, selamat Anda mendapatkan plus 12. Dan Afif tadi 0 ya. Yap. Terus Aris karena salah, mohon maaf. Minus 12. Iya. Itu kalau boleh tahu Kagera bagaimana cara menghitungnya, bisa dijelaskan mungkin? 1000 dibagi 7. Oke. 7 sisa 6 hari. Sisa 6. Karena kalau nggak salah 1000 dibagi 7 yang paling mendekati itu 994. Ah, betul. Ya. Nah, ada 6 hari. Nah, 6 hari dari hari Jumat ya hari Kamis. Demikian. Nice work. Oke, sip. Ya, seperti itulah caranya. Oke, sudah berakhir ya babak kedua. Saya akan bacakan perolehan skor sementara. Jadi, untuk babak kedua ini, yang memimpin sementara adalah Kagera dengan skor 30. Lalu yang kedua adalah Aris ya dengan skor 9. Dan Afif, mohon maaf sekali. Oh. Oke, sip. Mungkin apa Afif walaupun di babak ketiga nanti nggak bisa ngapa-ngapain, nggak apa-apa, nanti ikutan jawab juga nggak apa-apa. Oke. Oke ya, saya bacain aturannya. Babak ketiga adalah babak taruhan. Secara bergiliran, setiap kontestan diberikan kesempatan untuk memilih satu kategori. Soal akan dibacakan, lalu semua kontestan diperkenankan untuk menuliskan jawaban ke papan masing-masing dalam waktu yang diberikan. Dalam waktu tersebut, setiap kontestan wajib memikirkan berapa poin yang ingin dipertaruhkan. Range poin lelang yang diizinkan adalah dari 0 sampai dengan skor kontestan yang bersangkutan pada saat itu. Setelahnya secara bersamaan, seluruh kontestan menunjukkan nilai taruhan sekaligus jawaban di papannya. Skor kalau betul ditambah nilai poin yang ditawarkan, dan kalau salah atau tidak jadi menjawab akan dikurangi nilai poin yang ditawarkan. Jadi Afif sebetulnya masih bisa bertaruh walaupun 0. Ada? Jadi nggak boleh sama sekali gitu? Iya, nggak bisa. Aduh. Seperti itulah. Keselkan lo, Pip. Tahu gitu artinya tadi nembak aja nggak apa-apa ya. Untuk soal pertama ya di babak ketiga ini, sebagai penghormatan kepada Afif, bisa dipilih. Ada 3 soal ya. Batik, fisika, dan biologi. Bisa dipilih di antara 3 itu? Biologi. Oke, sip. Kita pilih biologi ya. Pertanyaannya, disebut apakah cabang ilmu dari biologi yang mempelajari tata penamaan dan pengelompokan makhluk hidup? Oke, ya, waktu dimulai dari sekarang. Silakan. Oke, mungkin bisa diingat-ingat ya. Dulu waktu pelajaran biologi, ngapain aja. Terus ini cabang ilmunya ditemuin apa ya gitu ya. Guru pernah ngomong apa, bisa diingat-ingat, silakan. Aduh, ngeret. Oke, saya hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1.
Ya, sudah siap mungkin dengan jawabannya masing-masing? Oke ya. 1, 2, 3. Ya, silakan. Oke, sip. Oke, sip. Afif, walaupun itu bertaruhnya itu ya 4 kali 100 kali 0 ya. Oke, sip. Itu luar biasa. Jadi bertaruhnya ujungnya 0 ya, oke ya. Afif menjawab filologi gitu ya. So, ya. Terus Kak Gira mendapat ini taksonomi bukan itu namanya? Iya, taksonomi. Oke, sip, taksonomi. Dan poinnya 20. 20. Oh, saya kira itu dolar 0. Oh, sorry. 20 Oke, 20 poin. Terus Aris 0 dan memutuskan tidak menjawab ya. Iya. Oke, Iya, sip. betul. Ya, jawaban yang betul adalah ya. Oke, sip. Jawaban yang betul adalah taksonomi. Wow. Saya tuh nggak yakin, kalau saya yakin 30. Tapi saya nggak yakin itu cabang ilmu, itu aja. Mantap. Saya nggak tahu sih begitu. Di soal pertama ini, saya bacakin lagi ya skornya. Kak Gira mendapatkan poin 50. Oh, ini yang terbesar ya untuk saat ini. Terus Aris mendapatkan nilai 9 dan Afif 0. Ya, soal kedua silakan kepada Kak Gira. Dipersilakan untuk memilih. Saya nggak tahu soal fisika, tapi saya fisika aja deh. Oke, fisika. Terakhir saya belajar fisika SMA. Berarti itu berapa tahun yang lalu, Kak? Oh ya udah, saya tidak sopan ya bertanya seperti itu. Oke, mohon maaf. Oke. Fisikawan asal Britania Raya ini terkenal dengan cerita di mana beliau menemukan konsep gravitasi setelah melihat apel yang jatuh dari pohonnya. Siapakah ilmuwan yang dimaksud? Waktu dimulai dari sekarang. Oh, pada serius ya. Serius banget. Oh, udah siap kali ya jawabannya? Kalian sudah siap? Ya. Okay. Siap. Sip, Oke. siap ya semuanya ya? Ya, silakan. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya. Oke. Ya, semuanya jawabannya nih ya. Isaac Newton ya. Terus Kak Gira bertaruh 1. 1 aja. Oke, sip. Terus Aris 6. Terus Afif Yes. dia, itu bertaruh 10 pangkat 11 jadinya cuma dikali 0 ya. Oh ya, 10/11 ya itu. Iya. Oke, sip. Ya, jawaban yang betul adalah ya, sip, Sir Isaac Newton. Semuanya betul ya. Oke, nice. Saya bacakan lagi skornya ya. Untuk Afif 0, Kak Gira 51, lalu Aris 15. Soal terakhir tinggal tentang batik ya. Oke, ya kita buka ya batik ya. Batik sudah menjadi budaya yang kental di daerah Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Disebut apakah batik dengan motif tertentu yang hanya boleh dipakai oleh keluarga sultan dan anggota keraton? Wah, Afif udah senyum-senyum ya. Enggak tahu sumpah. Seriusan. Seriusan enggak tahu sama tahu. sekali. Oh iya. Oke, ya. Waktu dan Ada banyak nama batik soalnya. Jadi tapi ini sebetulnya yang ditanyakan bukan motifnya ya, cuman secara istilahnya aja itu disebut apa seperti itu. Oke ya. Waktu dimulai dari sekarang. Oke, kita hitung ya. 5, 4, 3, 2, 1. Ya, silakan dibuka jawabannya. Oke, sip. Oke, ya. Kak Saya Gira mau ngobang parang ya. Kak Gira 0 ya. Terus menjawab? Nggak menjawab ya, oke, sip. Afif walaupun 0 menjawab batik parang. Oke. Aris mungkin mau nggak mau ya. Batik Semar. Satu ya. Dinamanya batik Semar ya. Batik Semar. Oke. Ya. Kita buka jawabannya ya. Ya, jawabannya adalah batik larangan. Larangan. Iya. Oh, larangan. Yes. Iya, oke. Juga ya. Kalau gitu dari awal pilihnya. Begitulah. Oke, sip. Ya, jadi skor akhirnya saya bacakan. Untuk Afif
Ya, sudah melambangkannya dengan tangannya. Ya, untuk saat ini belum beruntung dengan nilai 0. Tapi mungkin buat di sesi selanjutnya kalau misalnya ikutan, ya ditunggu ya. Ya, siap. Oke, Tidak sip. balas dendam. Lalu posisi kedua adalah Arif dengan skor akhir 10. Ya, dan yang akan menjadi juara ya. Dan, oh ya Kak, bakal maju ke final. Jadi nanti ditunggu juga di final. Yaitu Kak Gira dengan skor 51. Ya, selamat. Selamat, Mas Gira. Terima kasih.